Nah, kita coba untuk mengenal ciri-ciri market itu berbalik. Bagaimana cirinya market itu berbalik? Ciri-ciri market akan berbalik. Ciri-ciri market berbalik. Yang pertama, berada di area level, berada di level atau di range, ada penolakan. Ada penolakan. Apa penolakan itu? Ya sumbu, ada sumbu. Semakin panjang penolakan, semakin panjang sumbu, maka potensi berbalik makin besar. Makin besar. Makin besar ketika sudah ada mulai penolakan atau sumbu. Semakin panjang sumbunya, semakin berpotensi berbalik. Yang kedua, adanya pengurangan kekuatan atau berkurangnya kekuatan, ya, adanya atau berkurangnya kekuatan. Berkurangnya momentum atau biasa disebut dengan loss momentum, ya, ditandai dengan loss momentum. Yang ketiga, ditandai dengan perubahan warna. Ditandai dengan perubahan warna. Sudah. Kalau kita sudah memahami semuanya, ciri-cirinya, tentu kita akan mengetahui ini balik atau tidak. Yang terpenting berada di level, yang terpenting berada di range, atau paling tidak sudah muncul duluan, ya, sudah muncul duluan tanda ini. Tanda itu adalah penolakan, loss momentum, dan perubahan warna. Silakan nanti dicek ketika di area-area penting itu, ya. Silakan dicek ketika di area penting itu, ya. Silakan dicek ketika berada di area itu, ya. Di area mana? Di puncak, di resisten atau di support atau di range-nya. Ya, saya menggunakan H1 biar agak tidak terlalu banyak candle. Oke, contoh misalnya ketika dia bergerak naik, kita lihat ini naik, atau kalau tidak mau yang panjang, kita mulai satu hari itu kita lihat sini. Perhatikan ketika dia bergerak naik, kemudian lihat sebelah kiri, adakah yang bisa menjadi penghalang? Adakah bisa menahan di sana? Yang selalu menahan adalah level. Kalau di atas berarti resisten. Berada di resisten, berada di area pentingnya itu kita amati. Mungkin merahnya belum terbentuk, ya. Perhatikan ketika merah belum terbentuk, tren masih naik, tetap kita perhatikan di area ini tidak boleh kita mengambil posisi dulu. Tunggu dia breakout atau berbalik. Tunggu dia di area itu berbalik sekalian atau breakout. Kalau breakout jelas kita ikut buy. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika nanti tidak breakout, warnanya hijau tapi kecil? Tetap saja kita tunggu dulu konfirmasi berikutnya. Nah, berikutnya misalkan terbentuk, nah, satu merah, misalnya terbentuk candle satu merah. Kita lihat merah ini selesai dulu, kemudian kita amati di area levelnya apakah ada penolakan. Tidak ada penolakan. Kemudian apakah ada loss momentum? Loss momentum adalah berkurangnya kekuatan atau body, berkurangnya volume, kekuatan atau bodinya. Ini juga tidak, karena dari panjang pendek memang, tapi membesar lagi menjadi besar lagi, sehingga ini tetap tren naik. Kemudian ciri yang ketiga adalah perubahan warna, ya. Karena mulai ada perubahan warna,
sementara tidak ada rejeksi, tidak ada loss momentum, maka bisa menjadi pertanda ya bahwa kekuatan buyer sudah dirubah oleh seller. Ini berpotensi akan turun, akan berbalik. Dari sisi kecenderungan memang naik, tetapi di area level tidak mampu breakout. Kemudian kita ukur range-nya satu hari sebelumnya ini. Oke, sampai di sini. Ini high-nya, ini low-nya, terendahnya satu hari. Sehingga kita ukur dari titik yang bawah, dari low di sini, ya, low satu hari itu, maka pas di puncaknya ini adalah range-nya, sehingga memperkuat pembalikan. Kemudian kita lihat ukuran merahnya, karena yang hijau ini cukup panjang, maka merah ini akan dia valid ketika dia lebih dari setengah bodinya atau setengah minimal dari setengah body warna hijau. Karena sudah lebih, maka tentu lebih valid, sehingga kita bisa masuk sell di candle berikutnya atau bahkan di candle berikutnya lagi ya di sini, atau kita bisa tunggu juga di sini. Yang memperkuat posisi sell adalah dengan konfirmasi sell berikutnya. Sampai yang ketiga pun, yang kedua pun, tetap saja kita bisa dapat targetnya sekitar 300 sampai 500. Oke, ini adalah cara kita menentukan entry-nya. Jadi tidak serta-merta begitu hijau kita buy, begitu merah kita sell. Belum tentu, bisa berbalik memantul. Ini pun ketika turun kita uji sampai di mananya, kita gunakan Fibonacci atau kita gunakan garis dulu dari bawah ke sini. Klik 2 kali, tengahnya itu ada di sini. Di tengahnya 50%-nya kalau kita tambahkan dengan Fibonacci berarti 61-nya di sini. Sehingga ketika dia turun, selama masih berada di atas itu, maka selama itu pula dia bisa memantul kembali ke atas dan bisa breakout lagi. Makanya kita uji ketika mendekati area di sini. Nah, ini sempat bergerak turun, mantul lagi. Artinya berarti gagal di sini ya. Ini bisa berpotensi naik turun kalau sudah ada naik dan turun kekuatannya sama. Kalaupun dia naik breakout sebentar balik lagi. Termasuk di bawah karena kekuatannya sudah imbang, naik dan turunnya seimbang. Dia naik hijau sampai di sini dikembalikan, kembalikan hijau lagi, merah lagi. Ya, mungkin akan berkurang tapi kecil-kecil. Nah, ini yang sekarang sedang running masih kecil-kecil berada di posisi yang tengah. Nanti akan naik turun lagi. Tidak ada yang dominan. Emas masih akan dikunci di area 2000-an. Artinya masih tetap harga yang cukup tinggi di angka 2000-an. Kalaupun koreksi turun tidak akan terlalu jauh. Ya, sampai saat ini belum ada petunjuk secara fundamental yang bisa memperkuat posisi US dollar. Ya, tidak tahu nanti ada isu berikutnya ya.